Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gizi dewasa dan juga lansia ya. Minggu lalu kita telah membahas tentang bayi balita, kehamilan dan ibu menyusui. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang gizi dewasa dan lansia. Untuk itu silakan bisa disimak sampai selesai ya. Dan kita akan melaksanakan kuis setelah kalian mendengarkan materi hari ini. Baik, seperti yang lalu-lalu bahwa ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman gizi seimbang ya. Waktu kita membuat menghitung kalori dalam sebuah menu makanan, kita melihatnya di Permenkes nomor 41 tahun 2014. Dia juga telah memberikan aturan seperti apa angka kecukupan gizi bagi balita, bayi, kemudian juga remaja, kemudian kehamilan, ibu hamil, dan juga untuk orang dewasa. Orang dewasa pun masih terbagi menjadi dua ya. Yang pertama dewasa dan yang kedua adalah lansia. Dewasa pun masih ada ini. Ketika usianya 19 sampai 29 ini biasanya dewasa awal. Terus 30 sampai 49 ini dewasa, kemudian di dewasa akhir ada di usia 50 ke atas. Kemudian di atas 64 atau dimulai dari 65 dia termasuk lansia. Nah, kemudian masing-masing usia dewasa atau lansia itu tetap kalau ingin mengetahui status gizinya maka kita memerlukan IMT ya. Seperti yang lalu-lalu bahwa IMT itu kita dapatkan dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya, atau dia harus dimeterkan dulu. Nah, yang awal-awal juga kita setelah membahas bagaimana klasifikasinya, seharusnya kalian sudah hafal ya bahwa ada 5 klasifikasi: sangat kurus, normal, gemuk, dan obes. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan ya, apa yang dimakan oleh orang dewasa ataupun lansia itu memiliki beberapa faktor. Yang pertama faktor ekonomi dan juga harga pangan. Jadi faktor ekonomi itu berasal dari pendapatan, sedangkan faktor harga pangan sekarang kondisi pangan seperti apa. Nah, untuk orang-orang yang mungkin ekonominya rendah, maka untuk membeli harga pangan yang berkualitas tentu saja juga akan dipertimbangkan oleh orang tersebut ya. Kalau orangnya menengah mungkin dia akan membeli harga beras dengan harga yang bukan yang paling rendah namun yang di tengah-tengah. Itu biasanya akan menjadi pertimbangan. Nah, kemudian ada faktor lain yaitu sosio budaya dan religi ya. Nanti ada juga yang mempengaruhi dari lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat. Nah, semua ini sudah banyak diketahui. Misalnya dia berada pada lingkungan masyarakatnya yang tidak memiliki pengetahuan tentang gizi, maka seperti di negara Afrika nih ya misalnya, karena lingkungannya memang sangat susah untuk meningkatkan adanya bahan pangan itu sendiri, maka dia juga tidak memikirkan tentang makanan ya seimbang, boro-boro ya memikirkan gizi seimbang. Mungkin mendapatkan pangan itu sendiri saja tidak mudah. Kemudian ada agama ya, ada juga adat. Jadi adat juga berdasarkan agama atau adat, misalnya dia tidak bisa memakan makanan hewani ya, dia hanya memakan makanan nabati atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian kebiasaan mereka itu juga bisa, misalnya dia tidak boleh memakan hewani seperti sapi atau yang kemudian yang lainnya adalah faktor pendidikan masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang gizi seimbang tentu saja dia akan memakan sembarangan makanan. Nah, ini memiliki siklus ya sebenarnya. Kesejahteraan bisa diperoleh oleh pusatnya adalah dari pendidikan perempuan itu sendiri ya. Bahwa dengan seseorang perempuan memiliki pendidikan tentang kesehatan, kesejahteraan, maka dia akan menghasilkan kesehatan perempuan yang baik.
yang kemudian juga akan mempengaruhi kesehatan anak-anaknya. Nah, dari kesehatan anak-anaknya ini akan mempengaruhi pendidikan dasar si anak sendiri ya. Bisa karena kekurangan gizi, pendidikan dasarnya pun tidak maksimal, sehingga nanti akan berpengaruh kepada pendidikan tinggi. Yang akhirnya ketika dia pada pendidikan yang paling tinggi, dia juga akan menghasilkan kualitas SDM yang bisa kita lihat ya. Jadi mungkin ada nih guru ya yang awal mulanya ya dia tidak memiliki pendidikan terlalu tinggi, misalnya hanya sampai SMA. Nah ini akan berpengaruh juga kepada kualitas SDM-nya, yang kemudian berpengaruh juga kepada produktivitas. Misalnya dia karena dia kurang gizi sehingga dia malas, sehingga dia tidak terlalu produktif ya, tidak terlalu gesit. Nah itu juga akan mempengaruhi dan akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi perempuan memiliki tanggung jawab yang sangat besar pada siklus manusia ya. Tentu saja tidak lepas dari bantuan laki-laki ya. Bagaimana seorang perempuan itu bisa mendapatkan pendidikan kalau tanpa laki-laki ya. Bagaimana misalnya seorang perempuan mendapatkan pendidikan dari pendidikan yang diberikan ayahnya atau diberikan suaminya. Tapi biasanya di awal itu berasal dari ayahnya juga. Oke, yang kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi usia dewasa. Yang pertama adalah usia tahap perkembangan. Bagaimana dia berkembang dengan baik ya. Ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi orang dewasa. Yang pertama adalah usia perkembangan, bagaimana apakah dia berkembang saat kalau dia usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian bagaimana ketika dia bayi, balita, remaja, apakah ada gangguan di sana ya. Ketika dia misalnya berusia di waktu balita, dia kekurangan gizi atau kekurangan gizi terjadi pada waktu remaja. Kemudian dewasa juga dipengaruhi oleh aktivitas ya. Jadi gizi seseorang misalnya dia gemuk, ketika dewasa dia harus bekerja keras karena dia merupakan tulang punggung, akhirnya dia juga akan mempengaruhi gizinya dia ya. Mungkin dia akan menjadi IMT-nya menjadi normal, yang sebelumnya IMT-nya misalnya gemuk begitu. Kemudian juga akan mempengaruhi ya gizi itu juga akan mempengaruhi secara langsung pada sesuai usia, pada sensorisnya, bahasanya, kemudian pengetahuan kognitifnya itu akan berjalan seiring dengan usianya. Namun kalau usianya akan terganggu ya, maka pada pertumbuhan ini akan maka pada pertumbuhan saat pertumbuhan itu akan mempengaruhi kebutuhan gizinya gitu saja. Yang selanjutnya adalah perkembangan dari tubuh itu sendiri ya. Jadi masing-masing memiliki pengaruh ya dari pertumbuhan, misalnya perempuan dan laki-laki. Di sini ada didapatkan kita bahwa perempuan itu memiliki pertumbuhan yang cepat di awal tapi lambat di akhir. Sedangkan laki-laki ini berbeda. Ketika di awal dia itu pelan-pelan, tapi di akhir sebelum usia 20 tahun dia akan berkembang pesat. Gitu ya. Dan juga berbeda postur tubuhnya juga berbeda. Faktor yang kedua adalah ukuran tubuh. Oke. Kalau wanita dengan ukuran sekian, rectangle, pear, apple, strawberry, hourglass ya. Ini ukuran tubuh wanita. Kemudian ini pengaruh juga kepada jumlah dan intensitas aktivitas fisik. Ya, aktivitasnya juga akan mempengaruhi kebutuhan gizi ya. Kalau dia hanya duduk-duduk maka akan berbeda dengan orang yang berjalan kaki, olahraga gitu. Kemudian faktor keempat adalah kesehatan body ya, komposisi badannya. Kalau laki itu biasanya badan jaringan ototnya lebih banyak dari perempuan. Nah, kemudian jaringan lemaknya perempuan sama laki-laki itu lebih banyak perempuan. Sedangkan jaringan non-esensial lemak itu masih harus banyak perempuan ya.
Lemak itu kan yang dihasilkan oleh, makanya lebih cenderung cepat gemuk adalah perempuan. Nah, ketika laki-laki itu kenapa gemuk gitu ya? Mungkin karena kurangnya jaringan, dia tidak membuat jaringan otot itu digunakan secara maksimal sehingga lemaknya itu lebih banyak. Nah, kemudian di sini ada juga tulangnya. Tulangnya masih lebih besar laki-laki daripada perempuan, dan organ-organ lainnya ya. Itu hampir sama perempuan dan laki-laki. Kemudian nomor 5, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi yaitu komposisi tubuh ya. Dia semakin memiliki jaringan tubuh, maka dia memerlukan berbagai makronutrien yang lebih banyak. Kemudian mungkin juga kebutuhan gizinya dilihat dari riwayat penyakit ya, cedera. Mungkin di awal dulu dia memiliki cedera pada saat usia perkembangan. Faktor lain adalah kondisi fisiologis ya. Secara misalnya dia memiliki riwayat bahwa dulu waktu dia usia balita dia tidak memiliki gizi yang mencukupi ya, yang dia tidak mendapatkan kekebalan tubuh. Nah, ini misalnya. Kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi adalah suhu tubuh. Yang selanjutnya adalah suhu lingkungannya, berdasarkan lingkungannya kalau ini ya. Kalau suhu tubuh juga, kalau ketika dingin sama panas misalnya ya, ketika dia demam itu akan berbeda. Kalau kita cek status gizinya, kebutuhan gizinya. Ketika dia sakit, maka kebutuhan gizinya akan berbeda dengan ketika dia sehat. Nah, kemudian ada juga yang dipengaruhi oleh sekresi kelenjar endokrin. Nanti dia akan mempengaruhi misalnya seperti kalau dia gemuk, hipotiroid ya, dia memiliki kelebihan badan, maka dia bisa mengakibatkan rambut rontok kalau tingginya kelenjar endokrin ini. Sedangkan kalau dia hipertiroid, maka dia akan merusak ya, dia punya rambut yang rusak. Kemudian ada gangguan, misalnya kalau yang hipotiroid di sini ada sensitif dengan dingin, sembelit, tingginya kolesterol, berat badan naik, dan juga kekeringan pada kulit. Kemudian rusaknya rambut, kemudian gangguan tidur, kemudian juga gangguan pada kelenjar keringat ya, jadi dia banyak berkeringat, kehilangan berat badan, tinggi badan, tekanan darah tinggi, dan kecemasan, moist skin, sehingga dia punya kulit yang lembab, basah gitu. Nah, setelah kita mengetahui faktor kebutuhan gizi, maka kita juga harus tahu apa itu angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi usia dewasa ya. Misalnya saya berusia 30, antara 30-an lah ya. Ini berada di tengah ya. Berat badan ideal saya memang harusnya 55, tapi itu jika tinggi badan saya adalah 159 dengan energi kalori 2150. Protein saya yang dibutuhkan 57, lemak 60, karbo 323, dan serat 30. Nah, ini bagaimana kita bisa mencari ya. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara mencari kebutuhan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi tadi, nah kita harus tahu bahwa berat badan, kondisi gizi saat ini itu bisa dilihat dari berat badan ya. Berat badan merupakan parameter yang sangat labil oleh faktor penyakit infeksi ataupun menurunnya asupan makanan. Sedangkan tinggi badan berarti dia menggambarkan tentang keadaan gizi masa lalu ya. Jadi kalau kalian sekarang tinggi badannya mungkin ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang, itu dipengaruhi oleh gizi di masa lalu ya. Nah, ini bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi individu ya. Misalnya tadi saya usianya 30, maka berat badannya yang di AKG tadi adalah 55. Nah, di sini adalah berat badan aktual dibagi AKG dikali kecukupan gizi. Nah, kecukupan gizi itu misalnya seperti energinya berapa, proteinnya berapa gitu ya. Nah, sekarang saya punya berat badan 45 misalnya.
Maka kita bisa menghitung 45 dibagi dengan AKG-nya ya. AKG-nya itu usia ini adalah 55 dan energinya adalah 2150. Maka saya akan membuat perhitungan 45 dibagi 55 dikali 2150. Gitu ya. Maka saya akan tahu berapa kebutuhan gizi individu saya. Baik, langkah-langkah menu seimbang. Materi selanjutnya yaitu bagaimana menyusun menu seimbang ya. Yang pertama adalah menentukan status gizi dulu ya. Apakah dia normal, apakah dia kurang, apakah dia lebih. Jika status gizi kurang, maka ditambahkan 10-15%. Jika status gizi lebih, maka ditambahkan 10-15%. Selanjutnya buatlah toleransi 10%. Nah, nanti akan saya bantu untuk membuat toleransinya. Tentukan kebutuhan gizi berdasarkan AKG ya. Seperti tadi, rumusnya adalah aktual dibagi berat badan AKG dikali kecukupan gizinya. Gizi apa? Yang diperlukan, energi, protein. Kemudian distribusikan kebutuhan gizi dalam konsumsi makanan sehari. Yang terakhir adalah menyusun menu dalam sehari. Nah, contoh kasus penentuan gizi individu yaitu yang pertama adalah menentukan status gizinya dulu. Misalnya, dia gizinya normal ya, ini contoh untuk rumah tangga, berat badannya 50, tinggi badannya adalah 155 ya, kalau di meter kan menjadi 1,5 kuadrat. Nah, yang kedua adalah menentukan AKG-nya, yaitu 50 dibagi 54 ya, berat badan 50-nya itu berat badan dia, 54 berat badan dari AKG ya, sesuai umurnya, kemudian dikali dengan jumlah energi AKG, sehingga sehari dia membutuhkan 2083. Nah, pada batas toleransi, maka untuk mendapatkannya si kalori tadi dipersenin ya. 10%-nya adalah 208,3. Batas atas berarti ditambahkan 208,3, batas bawah dikurangi 208,3. Oke. Maka kebutuhan proteinnya juga akan berbeda ya. Kebutuhan proteinnya di batas atas dia 57,1, di batas bawah 46,7. Inilah yang dinamakan toleransi tadi. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara memberikan perhitungan ya, mendistribusikan gizi dalam konsumsi makanan sehari. Nah, ini misalnya energi persatuannya ini adalah satuan ya. Satuan itu didapat dari Permenkes. Di sana sesuai usia, nanti usia berapa, maka porsinya juga akan kelihatan. 3 porsi, 2 porsi, 2 porsi sampai 5 porsi gula gitu ya. Nah, nanti energi persatuannya itu juga ada di dalam, tinggal tinggal dicari aja berapa ini karbohidratnya, proteinnya dibutuhkan berapa, persatuan ya, persatuan. Kita bisa lihat di BBM ini ya, atau di DKBM. Baik, kita lanjutkan. Menyusun menunya seperti ini ya, bagaimana URT-nya, bahan makanan menyusun menu dalam sehari. Nah, kita akan membahas tentang penyebab kerugian dan solusi berat badannya. Jadi kalau kita punya berat badan obes ya, ditandai dengan lemak tubuh yang berlebihan, ada juga kerugiannya dari berat badan berkurang yaitu anoreksia ya. Dia akan merasa harus membuat dia menjadi lapar, berat badan turun, kecemasan. Dan ini juga tidak bisa kita biarkan. Dia akan menjadi mudah letih, mudah terkena infeksi, anemia, depresi. Wanita kurus yang hamil memiliki risiko tinggi juga melahirkan BBL. Jadi jangan sampai terlalu kurus juga, dan jangan sampai terlalu berlebih. Maka caranya adalah makan teratur dengan gizi seimbang, makan makanan sumber energi,
protein lebih banyak dari biasanya, olahraga lebih teratur, dan cukup istirahat. Nah, kalau obesitas itu biasanya gerak akan menjadi lambat, dia punya risiko penyakit degeneratif, dan kalau wanita dia juga akan mengganggu ya haidnya dan juga mempersulit persalinan. Kurangi jumlah makanan sumber energi. Bagaimana cara mengatasi obes tadi ya? Kurangi makanan berminyak dan santan, makan banyak sayuran, buah, serat, dan olahraga cukup. Aktivitas juga teratur ya, misalnya dia jalan kaki. Nah, permasalahan gizi dan penyakit tidak menular orang dewasa ya. Karena asupan energi tadi yang berlebih disebabkan oleh rasa lapar, mungkin juga karena selera makan, mungkin juga karena sosial, mungkin juga karena suasana hati, ada juga karena memang makanan itu enak sehingga dia memberikan asupan energi tidak sesuai dengan yang diinginkan tubuh. Maka akhirnya juga akan mempengaruhi laju metabolisme basal ya. Bagaimana penggunaannya tidak maksimal ketika kita tidak mengimbangi dengan aktivitas fisik, termogenesis dan juga aktivitas fisik yang kurang ya. Nah, ini akan berakibat kepada obesitas tadi ya, apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Baik akan terjadi timbul hipertensi, ada timbul gula darah ya, sehingga insulinnya resisten, akan mengakibatkan inflamasi, dislipidemia ya, atau gangguan jantung, atau juga gangguan pembuluh darah. Nah, ini akan berakibat kepada penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti ini. Hiperinsulinemia itu akan mempengaruhi pada kolesterol, asam urat, gula ya kan. Nah, ini akan berakibat juga kepada stroke nih misalnya ya, karena akibat kolesterol tinggi maka akibatnya adalah stroke. Asam urat tinggi maka akibatnya gout arthritis ya. Kemudian gula tinggi dia bisa diabetes, meningkatnya lipogenesis dia juga bisa obes, dan meningkatkan tekanan darah seperti hipertensi. Nah, kita masuk kepada penuaan, masuk pada lansia, bahwa konsekuensinya kita tidak bisa menghindari bertambahnya usia. Maka kita memerlukan cara ya, bagaimana kita harus tahu efek dari penuaan tersebut. Kalau kita punya nenek kakek, kita akan memahaminya ya. Kenapa dia menjadi mudah marah, itu karena adanya aktivitas hormon yang berubah ya di sana. Kemudian di sini ada perubahan sistem imun ya, sistem imun seperti mudahnya terinfeksi dan penyakit kronis. Makanya waktu kita terkena COVID, itu yang sangat rentan adalah anak-anak dan juga lansia, karena mereka memiliki resiko infeksi yang lebih besar dari orang-orang dewasa. Kemudian akan ada gangguan pencernaan ya, akan juga tanggal gizinya dan depresi ya, itu juga akan dialami oleh lansia. Kehilangan sensoris dan perubahan psikologis. Nah, mungkin dari kehilangan sensoris, dia merasakan makanan yang berbeda dengan biasanya, padahal menurut kita itu rasanya sudah pas gitu ya. Teori penuaan dan pembatasan energi. Jadi di sini semuanya akan berubah sesuai dengan teori penuaan, tapi bisa juga dia dipengaruhi oleh penuaan yang lebih dini karena kesalahan makan dan lain-lain. Kemudian juga karena radikal bebas, kesehatannya ya juga mempengaruhi. Ini penyakit lansia yang terbanyak ada hipertensi, ada artritis atau asam urat, stroke, dan lain-lain. Ini setiap tahunnya akan berbeda. Nah, kelompok usia yang berisiko rentan dalam gizi yaitu ketika dia tinggal di panti, ketika dia tinggal sendiri, kemudian ekonominya rendah, kemudian merasa kesepian ya, sehingga dia depresi ya, atau baru saja berduka atau tidak aktif secara fisik ya, dia tidak memiliki aktivitas atau sosial yang lebih tinggi, maka dia mempengaruhi resiko untuk kekurangan gizi.
Nah, ini adalah vitamin-vitamin yang dapat membantu lansia ya untuk bisa mengurangi resiko yang tadi kita bahas pada penurunan masa bebas lemak ya. Makanya orang lansia itu semakin kurus ya, semakin gemuk karena dia akan berkurang masa lemaknya, maka dia membutuhkan tambahan protein. Kemudian butuh asam folat ya. Tidak hanya orang ibu hamil ya, ternyata lansia pun butuh folat karena agar dia tidak mengalami gangguan pencernaan. Untuk vitamin B6 dia akan meningkatkan imun, untuk B12 dia akan menghilangkan ya, bahkan bisa menghilangkan gangguan pencernaan, anemia. Kemudian vitamin D yaitu pada kekurangan vitamin ini akan menyebabkan osteoporosis sehingga dia perlu vitamin D. Kemudian ada zinc ya untuk membantu proses penyembuhan atau meningkatkan indera tadi, kehilangan sensoris, fungsi imun. Kemudian kalsium sendiri dibutuhkan untuk membantu vitamin D mengabsorpsi kalsium. Nah, mereka ya para lansia juga harus dikaji gizinya, dilihat dari asupan makanannya, dilihat dari antropometri komposisi tubuh ataupun pemeriksaan laboratorium ya. Ini hampir sama metodenya dengan bayi dan balita. Populasi di dunia lansia itu semakin meningkat ya, berarti harapan hidup untuk lansia semakin bertambah. Maka di Indonesia masih harus ya, itu di dunia tadi ya, kalau di Indonesia harus harus juga mengurangi ya, waspada ya dengan lansia yang sedikit. Nah, untuk menguranginya maka bagaimana cara bisa memperbaiki kualitas hidup? Nah, itunya adalah menurunkan penyakit menular atau tidak menular ya yang ditanggung oleh para lansia tadi. Agar apa? Umur harapan hidupnya meningkat. Oke, baik. Lansia memiliki kelemahan namun memiliki cadangan fisiologis yang akan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Nah, cadangan fisiologis tadi akan mampu mencegah ya penurunan jaringan organ, penurunan jaringan metabolik, dan juga bisa mencegah kita lansia itu bisa kehilangan ya disabilitas ya. Mungkin dia tidak bisa jalan, mungkin dia susah untuk berjalan gitu ya. Cara mencegahnya adalah memvariasikan makanan, kemudian aktivitas fisik, aktivitas sosial juga bisa. Sehingga penyakit-penyakit yang tidak menular tadi tidak akan mempengaruhi dari fisiologis.